Terjebak dengan kemudahan saat memasang aplikasi pinjaman di handphone, namun malah berbuntut sengsara. Besaran bunga dari pinjaman online ilegal tidak hanya mencekik leher nasabah. Selain itu, penagihan yang jatuh tempo menimbulkan teror bagi peminjam dan keluarganya. Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Jakarta Barat yang menjadi tempat beroperasinya usaha pinjaman online ilegal. Disita ribuan kartu SIM telepon, laptop, hingga belasan telepon genggam. 5 orang di dalam rumah langsung diamankan karena diduga terlibat aksi pinjaman online ilegal. Komplotan ini juga melibatkan sejumlah orang berkewarganegaraan asing yang kini masih diusut polisi. Para tersangka akan dijerat sejumlah pasal antara lain mengenai tindak pidana pencucian uang. Terungkapnya praktik dugaan penipuan dan pencucian uang berkedok pinjaman online setelah ada laporan warga yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal pinjaman. Seperti penerapan bunga pinjaman yang menjadi lebih besar dan waktu pengembalian yang lebih singkat daripada kesepakatan sebelumnya. Warga menjadi resah tatkala jatuh tempo pelunasan pinjaman. Cara penagihan yang dilancarkan menjadi teror bagi korban. Bahkan ada beberapa korban yang meminjam uang beberapa ribu saja, kemudian diteror dengan foto-foto yang vulgar, dengan menginformasikan ke teman-temannya, ke keluarganya, bahkan sampai ada yang stres akibat pinjaman yang tidak benar ini. Gangguan timbul tidak hanya bagi korban saja, namun juga didapatkan orang-orang yang dikenal korban, karena nomor kontak yang terdapat di penyimpanan telepon genggam dapat diakses aplikasi pinjaman online tersebut. Mereka dihubungi dengan kata-kata kasar atau bahkan dikirimi gambar yang membuat korban menjadi tertekan secara psikologis. Nanti ada teror, ya benar, sampai teror sampai mulai pagi sampai malam itu ada, telepon juga ada yang bilang saya lah jual diri sana gitu. Apa kalau gak mau bayar saya bikinkan grup donasi, sudah dibikinkan tuh Mas. Di situ masuk ada teman saya, tetangga saya, suami saya. Ketika itu mereka itu mendesak saya, gimana caranya detik itu juga itu harus bayar. Kalau tidak, data saya itu akan disebarluaskan ke dalam kontak saya. Dan di situ di WA itu saya udah dikirimi foto data saya, KTP, muka saya. Tapi muka saya itu anehnya itu bukan muka ketika saya verifikasi gitu loh. Petaka itu sebenarnya bermula ketika korban mengunduh aplikasi pinjaman online yang mengizinkan mereka untuk mengakses semua data yang dimiliki korban. Mereka terjebak dengan persyaratan mudah untuk memasang aplikasi. Saya akses, saya izinkan aplikasi itu untuk mengakses kontak, galeri, media dan sebagainya yang ada di HP saya itu. Saya verifikasi KTP dan wajah. Padahal sejatinya perusahaan pinjaman legal hanya dapat mengakses data secara terbatas saja, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi ponsel saja. Itu pun atas persetujuan nasabah. Saat ini di Tengarai ada sekitar 3.000 perusahaan ilegal yang beroperasi. Padahal hanya ada 146 perusahaan peminjam yang tercatat resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Sebagian besar aplikasi pinjaman online ilegal memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali. Antara lain mereka akan meminta dapat mengakses data calon nasabah. Padahal itu merupakan salah satu pintu komplotan pinjol untuk melancarkan teror. Apapun bentuknya, ancaman, kemudian pemerasan dan lain sebagainya, dan membuat si korban merasa terintimidasi, maka itu menjadi objek di dalam indikasi adanya tindak pidana. Melihat dari sejumlah kasus yang telah terjadi, masyarakat hendaknya bersikap bijak dan teliti sebelum memutuskan mendapatkan dana dari aplikasi pinjaman online. Tim Liputan melaporkan.